Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Azam Abdurrahman dari kelas 10 TJKTB. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting kelas B. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang subnetting itu apa. Pengertian subnetting. Subnetting adalah proses membagi satu jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan kecil. Subnetwork tujuannya mengoptimalkan penggunaan IP address, memisahkan jaringan agar lebih efisien dan aman, mengurangi broadcast bermain, mencegah lalu lintas berlebihan. Dan kelas B. Kelas B kelas alamat IP yang memiliki rentang 128.0.0.0 hingga 191.255.255.255. Dalam kelas B, 16 bit pertama dalam kurung 2 oktet digunakan untuk network ID dan 16 bit sisanya untuk host ID. Tujuan subnetting kelas B. Efisiensi alamat IP, mengurangi pemborosan alamat IP dengan membagi jaringan menjadi bagian yang lebih kecil sesuai kebutuhan. Keamanan, mengisolasi bagian-bagian jaringan untuk mencegah akses yang tidak sah. Kinerja jaringan, mengurangi lalu lintas broadcast dalam jaringan yang besar. Konsep dasar subnetting: 1. Network ID dan host ID. Pada jaringan kelas B, 2 oktet pertama adalah network ID dan 2 oktet terakhir adalah host ID. Contoh, alamat IP 172.16.0.0 memiliki network ID 172.16 dan host ID 0.0. 2. Subnet mask. Subnet mask digunakan untuk membedakan antara network ID dan host ID dalam sebuah alamat IP. Subnet mask default untuk kelas B adalah 255.255.0.0. 3. Meminjam bit. Subnetting dilakukan dengan meminjam bit dari host ID untuk dijadikan subnet ID. Jumlah bit yang dipinjam menentukan jumlah subnet yang dapat dibuat. 4. Jumlah subnet dan host. Jumlah subnet 2N, di mana N adalah jumlah bit yang dipinjam. Jumlah host per subnet 2 pangkat H dikurang 2, di mana H adalah jumlah bit host yang tersisa. Langkah-langkah subnetting kelas B. Langkah-langkahnya ada 3. 1. Tentukan jumlah subnet yang dibutuhkan. Misalnya, Anda membutuhkan 8 subnet. 2. Tentukan jumlah bit yang dipinjam. Untuk mendapatkan 8 subnet, Anda memerlukan 3 bit. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 3. Hitung subnet mask baru. Subnet mask default kelas B adalah 255.255.0.0. Dengan meminjam 3 bit dari oktet ketiga, subnet mask menjadi 255.255.224.0. Oktet ketiga dalam binar sama dengan 11000000. Dalam kurung 128 ditambah 64 ditambah 32 sama dengan 224. 4. Hitung jumlah host per subnet. Jumlah bit host yang tersisa adalah 13, dalam kurung 16 dikurang 3 sama dengan 13. Jumlah host per subnet adalah 2 pangkat 13 dikurang 2 sama dengan 8190. 5. Tentukan blok subnet. Blok subnet adalah ukuran setiap subnet yang dibuat. Dalam kasus ini, blok subnet adalah 256 dikurang 224 sama dengan 32. Tentukan alamat subnet yang failed. Subnet pertama 172.16.0.0. Subnet kedua 172.16.32.0.
Subnet ketiga 172.16.64.0. Subnet keempat 172.16.96.0. Subnet kelima 172.16.128.0. Subnet keenam 172.16.160.0. Subnet ketujuh 172.16.92.0. Subnet kedelapan 172.16.22.0. 7. Tentukan rentan alamat IP yang valid untuk setiap subnet. Contoh, untuk subnet pertama 172.16.0.0. Alamat jaringan 172.16.0.0. Alamat host pertama 172.16.0.1. Alamat host terakhir 172.16.31.254. Alamat broadcast 172.16.31.255. Contoh kasus, misalnya Anda memiliki jaringan kelas B dengan alamat 172.16.16.0.0 dan Anda ingin membaginya dengan 4 subnet. 1. Jumlah subnet yang dibutuhkan 4. 2. Jumlah bit yang dipinjam 2 bit 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3. Subnet mask baru. Subnet mask default sama dengan 255.255.0.0. Meminjam 2 bit sama dengan 255.255.192.0 dalam kurung 192 karena 1100000 dalam binar sama dengan 128 ditambah 64. 4. Jumlah host per subnet. Bit host yang tersisa 14 bit dalam kurung 16 dikurang 2 sama dengan 14. Jumlah host 2 pangkat 14 dikurang 2 hasilnya 16.382. Blok subnet 256 kurang 192 sama dengan 64. 6. Alamat subnet yang file 172.16.0.0 172.16.64.0 172.16.128.0 172.16.192.0. Keuntungan subnetting kelas B ada 4. 1. Efisiensi penggunaan alamat IP. Mengurangi pemborosan alamat dengan membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil. 2. Peningkatan keamanan. Mengisolasi bagian-bagian jaringan untuk membatasi akses dan potensi dampak dari pelanggaran keamanan. 3. Manajemen jaringan yang lebih baik. Memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan dengan membagi jaringan menjadi unit yang lebih kecil dan terkelola. Pengurangan lalu lintas broadcast. Mengurangi lalu lintas broadcast dalam jaringan yang besar, meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan. Tantangan subnetting kelas B. Perencanaan yang matang. Membutuhkan perencanaan yang cermat untuk menentukan jumlah subnet dan host yang tepat. Konfigurasi yang tepat. Memastikan semua perangkat dikonfigurasi dengan alamat IP dan subnet mask yang benar. Pemahaman yang mendalam. Membutuhkan pemahaman yang baik tentang konsep jaringan dan subnetting. Ringkasan. IP network 172.16.0.0 default mask bar 16 dalam kurung 255.255.0.0 neo mask bar 23 dalam kurung 255.255.254.0. Jumlah subnet 128. Jumlah host per subnet 510. Blok subnet 2. IP network 172.16.0.0 default mask
per 16 dalam kurung 255.255.0.0. Neomax per 23 dalam kurung 255.255.254.0. Jumlah subnet 128, jumlah host per subnet 510, blok subnet 2. Kesimpulannya, subnetting kelas B membantu membagi jaringan besar menjadi lebih efisien, mengatur alamat IP agar tidak terbuang, meningkatkan keamanan dan performa jaringan. Poin-poin penting dari subnetting. Subnetmas adalah alat untuk membedakan bagian jaringan dan host dari sebuah alamat IP. 2. Fungsi subnetmas sangat penting untuk efisiensi dan keamanan jaringan. 3. Teknik subnetting cocok untuk hampir semua jenis alamat IP dengan beberapa pertimbangan teknis. 4. Menggunakan subnetmas yang sesuai dengan kebutuhan dan membantu menghindari pemborosan alamat IP. 5. Pemahaman tentang subnet sangat dibutuhkan dalam pengelolaan jaringan berskala kecil hingga besar. Dengan pengusahaan terhadap konsep subnet dan subnetmas Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.